kasih mobil yang pendek. Pokoknya yang membuat saudara nyaman, pakai itu kendaraan Tuhan untuk membuat engkau hidup di dalam kebahagiaan. Yang percaya katakan? Nah saudara, hal-hal seperti itu membuat kita sadar bahwa begitu ada percepatan waktu, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti tanggal itu dan kita nggak ngerti. Tuhan tetap tidak beritahu. Saudara dan saya cuman satu. Harus mengerti apa sih kehendak Tuhan. Dan kalau kita mengerti, saudara tinggal lakukan, percaya. Nanti bagian Tuhan akan menyelesaikan semua yang kita butuhkan. Kita belajar 2 minggu lalu, 3 minggu lalu saya lupa, tentang orang kusta. Dia punya kebutuhan, pengen sembuh saudara. Tapi pada waktu dia datang bertemu dengan Tuhan, jawabannya, jalan yang Tuhan berikan, itu bertentangan dengan otaknya. Sebab firman Tuhan, hukum Taurat, kalau orang sakit kusta, dia lihat dulu, sudah sembuh, baru boleh datang ke imam. Sedangkan Tuhan berkata, datanglah kepada imam, tunjukkanlah dirimu. Kalau saudara menangkapnya dengan pikiran, saudara pasti tidak mau melakukan firman. Kenapa saudara? Mengandung resiko. Saya jelaskan. Kalau saudara datang dan lihat, loh belum sembuh, suruh berangkat. Saudara mengandung resiko yang pertama, di tengah jalan saudara bisa dilempari batu. Karena orang-orang kusta itu dikucilkan, punya tempat tersendiri. Dia tidak boleh bermasyarakat. Hal yang kedua, penghinaan. Imam itu dihina. Saudara sudah tahu belum sembuh, datang nunjukin. Itu sebuah penghinaan. Maka dari itu saudara saya katakan peperangan yang paling dasar, peperangan yang paling mendasar adalah di pikiran. Sedangkan yang Tuhan janjikan adalah terobosan. Sekali lagi, arti pertama terobosan karena banyak masalah. Arti terobosan yang kedua adalah hal-hal yang tidak biasa. Kalau Tuhan sudah giring ke situ saudara, terobosan. Oh berarti nanti Tuhan akan melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Sebetulnya itu mempermudah kita menurut apa yang Tuhan mau. Bisa nangkap saudara? Karena dia sudah beritahu jenisnya adalah pertolongan Tuhan adalah terobosan. Hal-hal yang tidak biasa. Mempermudah kita mengerti. Nah saudara, mungkin saudara bertanya, oh apakah jalan Tuhan itu selalu melampaui akal? Belum tentu. Jalan Tuhan bisa masuk akal, jalan Tuhan bisa melampaui akal. Amin saudara. Kita nggak bisa, orang Kristen kadang-kadang kebablasan semua. Oh jalan Tuhan mesti masuk akal. Kalau tidak masuk akal, bukan jalan Tuhan. Nggak bisa dikatakan seperti itu saudara. Ada yang sebaliknya, jalan Tuhan selalu tidak masuk akal. Enggak juga. Dua-duanya bisa dipakai, tergantung situasi dan rencana Allah dalam pembentukan buat setiap kita. Yang percaya katakan, Tuhan yang perhitungkan apa yang terbaik dalam persoalan saudara. Oh jalannya begini, untuk persoalan orang ini jalannya begini. Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Kok menang baik? Saudara percaya nggak Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita? Nah maka dari itu saudara tuh cuman belajar. Pada waktu itu saya katakan tadi tentang kusta. Jalan Tuhan begitu. Untung mereka semua ngelakuin. Tentang Abraham. Tuhan berkata bagaimana cara berkat Abraham mengalir kepada bangsa-bangsa. Bukan Abraham keliling kemana-mana memberkati. Orang itu harus memberkati Abraham. Ada orang tanya, loh kalau saya orang yang nggak punya, bagaimana caranya? Lah itu sudah jelas. Kalau saudara tidak punya, rohani tidak diberkati, jiwa tidak diberkati, apalagi tubuh sakit-sakitan, ekonominya berantakan, berkati orang yang seperti Abraham. Pada waktu kau memberkati, maka berkat Abraham sampai kepada hidup saudara. Yang percaya katakan, itu kan hal yang tidak biasa. Nah ini saudara, peperangan pertama tuh di sini. Loh saya nggak punya apa-apa. Loh berkat Tuhan itu macam-macam. Kalau saudara memberkati orang yang diberkati Tuhan,
Cukuplah Tuhan, aku memberkati orang ini. Di dalam nama Yesus aku berkati dia. Di dalam nama Yesus aku doakan supaya dia tetap di dalam hadirat Tuhan. Itu berkat bukan? Berkat, saudara. Jangan saudara konotasi yang namanya berkat itu selalu uang. Jadi setiap saudara bisa memberkati orang seperti Abraham enggak? Saya tanya. Hah? Yang paling jelek keberadaannya, bisa enggak? Bisa, saudara. Lihat perempuan janda, dia kasih cuma 2 peser. Tapi di pandangan Tuhan, dia memberikan lebih banyak dari orang-orang kaya yang lain. Jadi saudara jangan tergantung, nah ini perangnya tuh selalu di sini. Nah sekarang contoh malam ini saudara. Saya akan langsung simpulkan saja, jadi nggak usah diuwak-uwak nanti saudara bingung. Ini Petrus menghadapi persoalan, dia butuh kira-kira 480.000. Karena ditagih tukang pajak. Ya toh saudara, dia harus bayar. Dia lapor sama Yesus. Belum lapor, wong memang Tuhan Maha tahu. Sebelum engkau berdoa, dia tahu kebutuhan setiap kita. Yang percaya, Tuhan bilang kok. Pada waktu Petrus masuk, langsung Yesus bilang, menurut kamu, dia tahu saudara. Jadi saudara sebelum kau berdoa, Tuhan berasku mau habis. Aku tahu nak. Aku beri jalan. Nah yang jadi persoalan, jalan yang dia berikan buat saudara, engkau harus ikuti. Kita lihat dan kita belajar di sini saudara. Ayat yang ke-27. Malam ini kita akan banyak bicara tentang ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Tuhan itu luar biasa. Dengan membayar pajak, walaupun Tuhan berkata harusnya kan bukan rakyat, dari orang asing. Tapi Tuhan tuh gak suka berbantah. Ini saudara harus tahu. Makanya kalau orang sulit taat, kenapa sih? Senangnya tuh eyel-eyelan sama Tuhan. Kalau saudara senang bantahan, dalam hidup sehari-hari suka bantahan, itu pasti engkau terapkan juga kepada Tuhan. Sebab paralel jasmani dan rohani. Orang yang senang ngeyel, orang yang senang berdebat, itu saudara pasti memiliki sifat seperti juga diberikan kepada Tuhan. Nah saudara, Tuhan berkata, udah, beres saja. Kita bayar. Semudah itukah Yesus mau bayar saudara? Mungkin Yudas ditanya, Das, ada berapa kasnya? Yudas berkata, enggak ada. Nah ini loh saudara, hati-hati. Yudas itu punya banyak pengalaman dengan Yesus. Yang dimana, saya katakan tadi, masa-masa sulit Yudas lihat. Pada waktu 5.000 orang butuh makan,